Muhammadiyah didirikan di kampung Kauman Yogyakarta oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis. Kemudian beliau dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta sebagai seorang khatib dan sebagai pedagang. Berawal dari perginya Kiai Dahlan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji dan bermukim untuk yang kedua kalinya di tahun 1903, Kiai Dahlan mulai menyemaikan benih pembaharuan di tanah air. Gagasan pembaharuan itu diperoleh Kiai Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah, seperti Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Mas Kumambang. Juga setelah membaca pemikiran pembaharu Islam dalam karyanya seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Dengan modal kecerdasan dirinya serta interaksi selama bermukim di Saudi Arabia dan bacaan atas karya pembaharu Islam itu telah menanamkan benih ide-ide pembaharuan dalam diri Kiai Ahmad Dahlan. Jadi, sekembalinya dari Arab Saudi, Kiai Dahlan justru membawa ide dan gerakan pembaharuan yang menjadi cikal bakal berdirinya Muhammadiyah. Embrio kelahiran Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasannya merupakan hasil interaksi Kiai Dahlan dengan kawan-kawan dari Budi Utomo yang tertarik dengan masalah agama yang diajarkan Kiai Dahlan, yakni R. Budi Harjo dan R. Sosrodugondo. Gagasan itu juga merupakan saran dari salah satu seorang siswa Kiai Dahlan di Quake School Cetis, di mana Kiai mengajar agama pada sekolah tersebut secara ekstrakurikuler, yang sering datang ke rumah Kiai dan menyarankan agar kegiatan pendidikan yang dirintis Kiai Dahlan tidak diurus oleh Kiai sendiri, tetapi oleh suatu organisasi agar terdapat kesinambungan setelah Kiai wafat. Nama Muhammadiyah pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kiai Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu, seorang ketib Anom Keraton Yogyakarta dan tokoh pembaharuan yang kemudian menjadi penghulu di Keraton Yogyakarta, yang kemudian diputuskan Kiai Dahlan setelah melalui sholat istikharah. Artinya, pilihan untuk mendirikan Muhammadiyah memiliki dimensi spiritualitas yang tinggi sebagaimana tradisi Kiai atau dunia pesantren biasanya. Gagasan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah tersebut selain untuk mengaktualisasikan pikiran-pikiran pembaharuan Kiai Dahlan secara praktis organisatoris untuk mewadahi dan memayungi sekolah Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang didirikannya pada 1 Desember 1911. Sekolah tersebut merupakan rintisan lanjutan dari sekolah yang dikembangkan Kiai Dahlan secara informal dalam memberikan pelajaran yang mengandung ilmu agama Islam dan pengetahuan umum di beranda rumahnya. Sekolah ini didirikan pada tahun 1911 di Kampung Kauman Yogyakarta, merupakan sekolah Muhammadiyah, yakni sebuah sekolah agama yang tidak diselenggarakan di surau seperti pada umumnya, tetapi bertempat di dalam sebuah gedung milik ayah Kiai Dahlan dengan menggunakan meja dan papan tulis yang mengajarkan agama dengan cara baru, juga diajarkan ilmu-ilmu umum. Maka pada tanggal 18 November 1912 Miladiyah bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah di Yogyakarta, akhirnya didirikanlah sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah. Lembaga pendidikan Islam modern menjadi ciri utama kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah yang membedakannya dari lembaga pondok pesantren di kala itu. Pendidikan Islam modern itulah yang di belakang hari diadopsi dan menjadi lembaga pendidikan umat Islam secara umum. Langkah ini pada masa lalu merupakan gerak pembaharuan yang sukses, yang mampu melahirkan generasi terpelajar muslim, yang jika diukur dengan keberhasilan umat Islam saat ini, tentu saja akan lain karena konteksnya berbeda.
Pembaharuan Islam yang cukup orisinal dari Kiai Dahlan dapat dirujuk pada pemahaman dan pengamalan surat Al-Ma'un. Dalam memahami Al-Quran, dengan kasus mengajarkan surat Al-Ma'un, Kiai Dahlan mendidik untuk mempelajari ayat Al-Quran satu persatu. Kemudian dibaca dan disimak dengan tartil serta tadabbur. Bagaimanakah artinya? Bagaimanakah tafsir keterangannya? Bagaimanakah maksudnya? Apakah ini larangan dan apakah kamu sudah meninggalkan larangan ini? Apakah ini perintah yang wajib dikerjakan? Sudahkah kita menjalankannya? Kiai Dahlan juga peduli dalam memblok umat Islam agar tidak menjadi korban misi zending Kristen, tetapi dengan cara yang cerdas dan elegan. Kiai mengajak diskusi dan debat secara langsung dan terbuka dengan sejumlah pendeta di sekitar Yogyakarta. Dengan pemahaman adanya kemiripan selain perbedaan antara Al-Quran sebagai ajaran-ajarannya kitab suci umat Islam dengan kitab suci sebelumnya. Kiai Dahlan menganjurkan atau mendorong umat Islam untuk mengkaji semua agama secara rasional untuk menemukan kebenarannya yang inheren dalam ajaran-ajarannya. Peloporan pembaharuan Kiai Dahlan yang menjadi tonggak berdirinya Muhammadiyah juga ditunjukkan dengan merintis Gerakan Perempuan Aisyah tahun 1917 yang ide dasarnya dari pandangan Kiai agar perempuan muslim tidak hanya berada di dalam rumah, tapi harus giat di masyarakat dan secara khusus menanamkan ajaran Islam serta memajukan kehidupan kaum perempuan. Perintisan ini menunjukkan sikap dan visi Islam yang luas dari Kiai Dahlan mengenai posisi dan peran perempuan yang lahir dari pemahamannya yang cerdas dan bersemangat tajdid. Padahal Kiai dari kauman ini tidak bersentuh dengan ide atau gerakan feminisme seperti berkembang sekarang ini. Artinya, betapa majunya pemikiran Kiai Dahlan yang kemudian melahirkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam murni yang berkemajuan. Yang pertama, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Maksudnya di sini adalah umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan sunat Nabi sehingga menyebabkan merajalelanya syirik, bid'ah, dan khurafat yang mengakibatkan umat Islam tidak merupakan golongan yang terhormat dalam masyarakat. Demikian pula agama Islam tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi. Faktor yang kedua yakni reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern, yang maksudnya ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam akibat dari tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah serta ketiadaan suatu organisasi yang kuat. Yang selanjutnya yakni reformulasi ajaran dan pendidikan Islam, yang maksudnya kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam memproduksi kader-kader Islam karena tidak lagi dapat memenuhi tuntutan zaman. Yang keempat yakni mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan dari luar. Umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit, bertaklid buta, serta berpikir secara dogmatis, berada dalam konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme. Dan karena keinsyafan akan bahaya yang mengancam kehidupan dan pengaruh agama Islam, serta berhubung dengan kegiatan misi dan zending Kristen di Indonesia yang semakin menanamkan pengaruhnya di kalangan rakyat. Maka dari itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai benteng dari itu semua. Sebagai pergerakan yang memajukan ajaran Islam yang murni, Muhammadiyah juga telah memberikan sumbangan yang besar di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Klinik-klinik perawatan kesehatan, rumah-rumah piatu, panti asuhan, di samping beberapa ribu sekolah, menjadikan Muhammadiyah sebagai lembaga non-Kristen dalam bidang kemasyarakatan, pendidikan, dan keagamaan swasta yang utama di Indonesia. Dari sini kita jadi tahu bahwa Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi besar dan luar biasa yang dibangun mulai dari nol, melibatkan banyak sekali tokoh-tokoh penting. Maka, kita harus bangga karena bisa berada di organisasi hebat ini seperti sekarang ini. Mungkin sekian dari sejarah Muhammadiyah. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.